I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Perjanjian Renville Komisi 3 Negara tiba di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1947 dan segera melakukan kontak dengan Indonesia maupun Belanda. Indonesia dan Belanda tidak mau mengadakan pertemuan di wilayah yang dikuasai oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, Amerika Serikat menawarkan untuk mengadakan pertemuan di geledek kapal Renville milik Amerika Serikat. Indonesia dan Belanda kemudian menerima tawaran Amerika Serikat. Perundingan Renville secara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal Renville yang sudah berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk. Deklarasi Indonesia dipimpin oleh Amir Saripudin, sedangkan deklarasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijatmodjo, orang Indonesia yang memihak Belanda. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Indonesia menyetujui isi perundingan Renville yang terdiri atas 3 hal sebagai berikut. A. Persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demokrasi Van Mock 10 pasal. B. Dasar-dasar politik Renville yang berisi tentang kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara damai 12 pasal. C. 6 pasal tambahan dari KTN yang berisi antara lain tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerangan kedaulatan. 6 pasal. Sebagai konsekuensi ditandatanganinya perjanjian Renville, wilayah RI semakin sempit dikarenakan diterimanya garis demarkasi Van Mock. Berdasarkan garis demarkasi Van Mock itu, wilayah Republik Indonesia tinggal meliputi Yogyakarta dan sebagai Jawa Timur. Dampak lainnya adalah anggota TNI yang masih berada di daerah-daerah kantong yang dikuasai Belanda harus ditarik masuk ke wilayah RI di sekitar Yogyakarta. Sebagai contoh, pasukan yang berasal dari Kesatuan Divisi Siliwangi yang berjumlah sekitar 3.500 orang harus ditarik dan dipindahkan ke wilayah RI. Kemudian sejumlah sekitar 6.000 pasukan dari Jawa Timur ditarik masuk ke wilayah RI. Peristiwa inilah yang dikenal dengan peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah ini dimulai tanggal 1 Februari 1948. Pada mulanya, para pejuang TNI perjuangan yang berada di pos atau kantong-kantong perjuangan itu tidak mau ditarik mundur ke wilayah RI atas dasar garis Van Mock itu. Mereka berpandangan bahwa mereka tidak kalah perang, tidak perlu dievakuasi, mereka tidak mau ditarik mundur di belakang garis Van Mock. Sudah tentu ini menjadi problem tersendiri karena sudah menjadi keputusan dalam perundingan Renville. Tampillah Sudirman dengan kepiawaian dan kebapaannya mendekati mereka, para anggota TNI itu, dengan menegaskan bahwa kita TNI dan para pejuang Indonesia tidak kalah perang. Para prajurit tidak dievakuasi, tetapi melakukan hijrah ke tempat yang kondusif untuk melakukan konsolidasi untuk mencapai kemenangan yang lebih besar. Kemudian Sudirman mengeluarkan amanatnya sebagai berikut. Anak-anakku, anggota angkatan perang, tiap-tiap perjuangan mempunyai pasang surutnya, tetapi dengan iman kita yang tetap teguh dan jiwa yang tetap besar, kita masih sanggup untuk mengatasi percobaan ini dan percobaan-percobaan lainnya yang mungkin akan muncul lagi. Sukanto SA 1981. Dengan pendekatan dan amanat dari Panglima Besar Sudirman ini, dengan penuh semangat para TNI melakukan hijrah untuk memasuki wilayah RI yang diakui dalam perjanjian Renville. Isi perjanjian Renville mendapat tantangan sehingga muncul mosi tidak percaya terhadap Kabinet Amir Saripudin, dan pada tanggal 23 Januari 1948
Amir menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Dengan demikian, Perjanjian Renville menimbulkan permasalahan baru, yaitu pembentukan pemerintahan peralihan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam Perjanjian Linggarjati.